Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang ke-29, babu qada'i hawaijil muslimin. Bab keterangan tentang memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Jadi seorang muslim dengan muslim yang lainnya hakikatnya adalah mereka bersaudara, sehingga sudah sepantasnya bagi mereka untuk saling memenuhi kebutuhan atau kepentingan di antara sesama mereka, tolong menolong dalam kebaikan. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan. Sehingga seorang muslim harus termotivasi atau memotivasi dirinya agar keberadaannya itu bermanfaat bagi orang lain. Dalam bab ini ya terkait dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan saudaranya apabila dia sanggup, baik dengan perbuatan secara langsung atau dia sebagai sarana atau menyediakan sarana untuk terpenuhinya kebutuhan saudaranya. Naam. Ini hakikatnya kehidupan seorang muslim yang mana dia bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi saudaranya. Kepeduliannya terhadap saudaranya. Naam.
Karena kehidupan seorang muslim itu mereka saling menutupi kekurangan, saling memperkuat satu dengan yang lain, dan saling berusaha untuk memenuhi hajat atau kepentingan saudaranya. Bahkan di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membuat satu bab yang khusus tentang perkara tersebut, yaitu babu qada'i hawaijil muslimin. Bab keterangan tentang memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Naam. Selanjutnya berkata Imam An-Nawawi, qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan berbuatlah kebaikan agar kalian beruntung. Surat Al-Hajj ayat yang ke-77. Naam. Di mana ayat ini memerintahkan secara umum untuk berbuat kebaikan, dan diantara satu jenis dari sekian jenis kebaikan itu adalah membantu untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Nah, dan di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan bahwa jalan keberuntungan, jalan kebahagiaan salah satunya adalah dengan melakukan kebaikan. Maka Allah katakan waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan berbuatlah kebaikan agar kalian itu beruntung. Wa qala ta'ala, dan Allah yang Maha Tinggi berfirman, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan kebaikan apa saja yang kalian kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 215. Al-Baqarah ayat 215, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa apapun kebaikan yang kalian lakukan tidak akan sia-sia. Apapun kebaikan yang kalian lakukan, apakah itu kebaikan yang besar nilainya dalam pandangan manusia, ataukah kebaikan yang mungkin nilainya sepele dalam pandangan manusia, ala kulli hal dia tidak akan sia-sia. Semuanya pasti dibalas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena fa innallaha bihi alim. Allah Maha mengetahui atas apa-apa yang kalian lakukan itu. Apakah kebaikan yang kalian lakukan itu terang-terangan, ataukah kebaikan yang kalian lakukan itu sembunyi-sembunyi, ataukah kalian langsung melakukan kebaikan itu langsung, atau hanya sekedar menjadi penyedia sarana agar terpenuhinya atau terlaksana sebuah kebaikan. Ala kulli hal, yang namanya kebaikan yang dilakukan oleh seseorang tidak akan sia-sia. Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti akan membalasnya.
Kenapa? Karena Allah mengatakan wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa-apa yang kalian lakukan dari kebaikan-kebaikan itu, apa saja kebaikan yang kalian lakukan, besar, kecil, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, fa innallaha bihi alim. Allah Maha mengetahuinya dan Allah pasti akan membalasnya. Nah, ayat ini diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah di sini untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwa memenuhi kebutuhan kaum muslimin itu adalah bagian dari kebaikan. Karena memenuhi kebutuhan kaum muslimin itu adalah bagian dari kebaikan, maka kebaikan itu tidak akan sia-sia di sisi Allah. Pasti akan dibalas oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jangan pernah meremehkan untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah meremehkan atau menganggap enteng sebuah kebaikan. Ada kesempatan untuk melakukan sebuah kebaikan, apalagi dalam hal memenuhi kebutuhan saudaranya, membantu dia walaupun hanya sekedar mengangkat barang untuk diletakkan di atas tumpangannya, atau sekedar menurunkan barang dari atas tumpangannya, kendaraannya, atau sekedar menunjuk jalan sekalipun kepadanya. Ala kulli hal, ini adalah sebuah kebaikan. Tidak akan sia-sia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, bisa jadi dengan amalan itu engkau tidak menyangka dan tidak sadar, tapi ternyata di sisi Allah subhanahu wa ta'ala besar nilainya, yang dengannya engkau barangkali bisa kaget, loh ini kalau sekiranya aku tahu bahwa amalan yang aku lakukan ini begitu besar nilainya, maka ya Allah, bangkitkanlah aku lagi, berikanlah aku kesempatan untuk melakukan amalan yang semisal lagi. Bisa jadi. Ya. Nah. Maka kemudian kita masuk pada hadis-hadisnya. Berkata Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Ibnu Umar yang Allah telah meridhoinya, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Ibnu Umar ini adalah salah seorang sahabat Nabi. Beliau adalah sahabat, bapaknya juga adalah sahabat. Ibnu Umar terkenal di antara sahabat yang paling komitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling perhatian terhadap sunnah Nabi, dan orangnya juga termasuk orang yang paling cerdas, ya. Masih kecil, termasuk sahabat-sahabat kecil, tetapi punya pengetahuan yang luas. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatih. Maka janganlah engkau mendoliminya, atau jangan didolimi, dan jangan menyerahkannya kepada musuh. Yuslimuhu, la yadlimuhu wa la yuslimuhu, jangan mendoliminya dan jangan menyerahkannya kepada musuh. Artinya kalau melihat dia dalam keadaan bahaya, jangan cuek, jangan lari, atau jangan biarkan dia, tapi tolong dia. Kalau dia dalam bahaya, dikepung sama musuh, atau mau dibinasakan, dicelakakan sama musuh, maka diselamatkan.
Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Dan barang siapa yang membantu memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan senantiasa atau selalu membantu memenuhi kebutuhannya. Hajat itu, kata para ulama, hajat itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk sempurnanya urusannya. Ya, untuk urusannya itu terlaksana. Itu namanya apa? Hajat. Nah, barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memenuhi hajatnya. Allah selalu memenuhi hajatnya. Wa man farraja an muslimin kurbah farrajallahu anhu biha qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari seseorang atau dari seorang muslim, wa man farraja an muslimin qurbah, barang siapa yang melapangkan dari seorang muslim satu kesulitan, farrajallahu anhu biha qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, niscaya Allah akan melapangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan hari kiamat, kesulitan di hari kiamat. Dan antum tahu ya, kesulitan di hari kiamat itu sangat ngeri, dahsyat. Kesulitan ketika matahari didekatkan satu hasta dengan kepala seseorang, sampai ada di antara manusia yang ditenggelamkan oleh keringat mereka. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai pusar, ada yang sampai di lehernya, dia berenang, ditenggelamkan oleh keringat. Ada kesulitan ketika dia melewati yang namanya sirat. Ya, begitu pula kengerian hari kiamat ketika manusia berada dalam keadaan yang sangat haus sekali. Lalu mereka masing-masing mendatangi telaga-telaga nabi-nabi mereka. Tapi sayangnya di antara umat Islam ada yang mendatangi telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka diusir dari telaga Nabi. Tidak dapat minum dari telaga Nabi, padahal mereka ketika itu sangat dahaga. Ya. Dan banyak sekali kesulitan, kengerian di hari kiamat itu. Maka barang siapa yang melapangkan seorang muslim dari satu kesusahan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan dia dari satu kesusahan di antara kesusahan pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Kata Imam Nawawi, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Nah, akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Hadis-hadis ini atau hadis-hadis yang semisal dengan ini sudah kita lewati pada beberapa bab yang lalu. Di antaranya adalah pada bab menjunjung kehormatan kaum muslimin, ya, dan seterusnya. Tetapi
Di sini kita katakan bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah meletakkan hadis ini pada bab ini untuk memberikan indikasi kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa jangan pernah meremehkan untuk memenuhi atau membantu memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Karena akibatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membantu memenuhi kebutuhannya. Nah, kalau dia penuhi kebutuhan saudaranya dalam kehidupan dunia, maka Allah akan penuhi kebutuhannya dalam urusan dunia pula. Dan bahkan lebih dari itu, Allah penuhi kebutuhannya dalam urusan akhirat. Bahkan ketika dia melapangkan seseorang dalam kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dia dalam kehidupan akhirat. Besar sekali. Padahal dalam kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang la yanfa'u malun wala banun, tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Dalam kehidupan akhirat seseorang tidak bisa memberikan perlindungan kepada orang lain. Dalam kehidupan akhirat seseorang sangat-sangat membutuhkan pertolongan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ ketika manusia tidak berdaya di hadapan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membelanya, disebabkan karena dia membela saudaranya ketika berada dalam kehidupan dunia. Besar sekali faedahnya, ya, besar sekali manfaatnya. Ya, kenapa? Ya, karena hakikatnya seorang muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara. Maka jangan ditolimi, jangan diserahkan kepada musuh, jangan dijebak, dan jangan biarkan dia terjatuh dalam kerusakan-kerusakan. Itulah hak-hak seorang muslim. Kenapa? Ya, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara atas muslim yang lain. Kalau saudara, ya sangat tidak pantas untuk saling dikhianati, untuk saling didolimi, apalagi direndahkan. Ya mungkin saja di mata kita ya dia bukan saudara senasab, tetapi ingat bahwa saudara seagama itu hubungannya lebih kuat daripada saudara senasab, ya. Nah inilah yang kemudian membuat kaum muslimin pada awal-awal Islam itu jaya, kuat, ditakuti oleh musuh, disegani oleh lawan. Bahkan mereka diberikan kejayaan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba antum bayangkan ketika kaum Ansar dan kaum Muhajir itu adalah sama sekali orang-orang yang tidak ada punya hubungan nasab, ya. Tapi begitu orang-orang Muhajir datang berhijrah ke Madinah, maka disambut dengan gembira oleh kaum Ansar, diberikan ladang, tempat tinggal, ya, dan seterusnya. Bahkan ada yang dinikahkan dengan saudaranya dan seterusnya. Karena apa? Ya karena ada ikatan persaudaraan keagamaan, ya, ukhuwah diniyah, ukhuwah Islamiyah. Nah, inilah yang kemudian membuat manusia yang sama sekali tidak ada punya hubungan nasab bisa hidup dalam satu rumpun dengan penuh cinta kasih, kekuatan mereka kokoh, tidak mudah diporak-poranda, tidak mudah dihasut, tidak gampang dipecah belah, maka Allah memberikan kepada mereka kejayaan, ya. Sampai-sampai coba antum lihat, ketika kaum penduduk kota Madinah yang terdiri dari beberapa kabilah, di antaranya ada kabilah-kabilah yang besar seperti suku Khazraj dan Aus, itu mereka secara berabad-abad lamanya itu sudah saling berperang, perang suku, ya, perang suku di antara kabilah, yaitu suku Khazraj dan suku Aus.
terus berlangsung begitu, tidak ada yang mendamaikan mereka. Kenapa mereka berperang? Ya ujung-ujungnya adalah kekuasaan, kepemimpinan, ya, dan seterusnya. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari kota Makkah ke Madinah, begitu pula para sahabat dari kota Makkah datang ke kota Madinah. Kaum Muhajir dan kaum Ansar mereka bersatu di kota Madinah. Yang mempersatukan mereka adalah ukhuwah Islamiyah, maka dengan sendirinya pertikaian dan permusuhan itu sirna di antara mereka, seolah-olah sama sekali tidak pernah terjadi pertikaian di antara mereka, ya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mungkin ada yang main kuncinya kali. Sebab itu ketika Allah Tabaraka wa taala mengingatkan kita dengan ayatnya yang mulia, ya, Allah katakan di situ bahwa wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yaitu apa? Dan ingatlah kalian terhadap nikmat Allah Tabaraka wa taala. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, nikmat Allah Tabaraka wa taala yang Allah berikan kepada kalian. Id kuntum a'da'a, yang dulunya kalian itu berada dalam keadaan saling bermusuh-musuhan, ya, saling bertikai, perselisihan yang panjang di antara kalian terjadi selama bertahun-tahun. Tetapi apa? Fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka fa'allafa baina qulubikum, Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati-hati kalian. Dan ketika Allah Tabaraka wa taala mempersatukan hati-hati kalian itu, fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan itu kalian menjadi bersaudara. Iya, jadi bersaudara. Allah mempersatukan kaum Muhajir dan kaum Ansar dengan persaudaraan, bukan persaudaraan nasab, tetapi persaudaraan agama, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah diniyah. Mereka bersatu karena agama. Jadi pertikaian yang telah terjadi di antara mereka bertahun-tahun lamanya, bahkan pertikaian yang diwarisi dari generasi ke generasi, sirna seketika dengan adanya ukhuwah Islamiyah. Ya, subhanallah. Jadi ketika orang-orang beriman itu, ketika pertikaian-pertikaian itu berlalu begitu saja, ya sudah. Pertikaian dalam urusan dunia itu pertikaian yang tidak terlalu begitu penting. Ya. Kenapa? Karena bertikai bagaimanapun ujung-ujungnya Allah Tabaraka wa taala mengatakan bahwa Anda bersaudara dengan dia. Ya. Pertikaian macam bagaimanapun Rasulullah mengatakan al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara terhadap muslim yang lain. Kebencian bagaimanapun, ya, Anda dengan dia selama masih berada dalam bingkai Islam, maka bersaudara. Maka bersaudara. Tidak layak dan tidak pantas adanya kezaliman yang berkepanjangan,
adanya perselisihan yang berkepanjangan, adanya pertikaian yang abadi di antara sesama orang-orang mukmin. Ya, jadi tidak ada dalam bab apapun. Coba antum baca dari bab-bab fikih, baca di kitab apa saja yang menerangkan tentang perkara adab, ya, atau bab-bab fikih, tidak ada satu bab pun yang mengatakan bahwa seorang muslim dan muslim yang lain itu ada pertikaian yang berabad-abad atau ada pertikaian yang kekal abadi. Tidak ada. Bahkan di sana apa? Pertikaian itu sirna begitu saja ketika keimanan itu telah menancap masuk ke dalam hati-hati mereka. Coba antum bayangkan, kaum Khazraj dan suku Aus itu pertikaian bukan hanya pertikaian biasa, tetapi telah terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Ya, sudah saling membunuh di antara mereka. Ada yang bapaknya dibunuh, ada yang anaknya dibunuh. Tapi begitu mereka menerima Islam, keimanan itu tertancap masuk ke dalam relung hati mereka, maka sirnalah perselisihan itu, karena perselisihan yang terjadi di antara mereka bukan perselisihan agama, tetapi perselisihan dunia. Dia habis, dia hilang dengan sendirinya, bahkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Sehingga Allah mengatakan, wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Ingatlah kalian kepada nikmat yang kami berikan kepada kalian. Yang dulunya kalian itu saling bermusuh-musuhan, kalian berada dalam pertikaian yang berkepanjangan, lalu kalian menjadi bersaudara, maka dengan nikmat itulah kalian menjadi saudara. Dulu kalian berada di jurang neraka, lalu kami menyelamatkan kalian darinya. Ya, kalian berada di mana? Jurang neraka, kata Allah. Lalu kami menyelamatkan kalian darinya. Dengan apa? Dengan Islam. Ya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membina mereka dengan akhlak Islam, dengan adab Islam, maka ada cinta kasih di antara sesama mereka, sehingga tidak mudah untuk dihasut, tidak gampang untuk diprovokasi, karena hubungan ukhuwah Islamiyah mereka itu kuat. Lalu Allah berikan kepada mereka kejayaan, ya. Kemenangan demi kemenangan, kesuksesan demi kesuksesan. Dalam urusan dunia mereka menguasai, sampai-sampai kerajaan-kerajaan besar di zaman Rasulullah yang sudah kuasa berlama-lama, ya, bertahun-tahun, kekuasaannya sudah berakar di bumi Eropa, itu mendengar tentang kehadiran kaum muslimin saja itu mereka jadi pontang-panting. Ya, Romawi yang begitu kuat kalau mendengar tentang kekuasaan kaum muslimin itu tidak tidur. Ya, padahal kaum muslimin waktu itu bukan orang-orang besar seperti raksasa-raksasa. Ya, orang-orang yang kecil seperti Bilal bin Rabah. Ya, bukan orang-orang seperti kulit-kulit mulus, bukan orang yang, ya, Bilal bin Rabah itu hitam pekat, ya. Kemudian seperti Ibnu Mas'ud, orang yang betisnya kecil, ya. Kemudian sahabat-sahabat yang biasa-biasa, Khalid bin Walid, postur tubuhnya biasa saja. Tetapi kalau mereka mendengar tentang Panglima Khalid bin Walid, itu sudah gugup. Ya, antara mau maju di medan perang atau tidak maju di medan perang. Ya. Kenapa Allah berikan izzah terhadap kaum muslimin? Kenapa mereka solid? Mereka kuat. Kaum muslimin solid, tidak mudah dipecahkan, tidak gampang diprovokasi. Persaudaraan mereka yang mampu mensterilkan pengaruh-pengaruh yang datang untuk menghancurkan hubungan ukhuwah mereka. Solid. Tetapi hari ini kita lihat kaum muslimin tidak ada lagi yang namanya solid di antara kaum muslimin. Ya, satu dengan lainnya saling makan. Ya, kalau seandainya
tubuh kaum muslimin itu seperti roti, ya mungkin sudah dimakan habis sama saudaranya, ya, di garuk kecap kah, ya dimakan pakai sambal. Ya, kenapa? Karena sama sekali tidak ada lagi kehormatan dan kedudukan saudaranya di hadapan dia, di mata dia, itu tidak ada lagi. Habis dia ludes, dia lahap habis. Sampai tulang belulangnya, kalau dia bisa makan seperti makan kenari, ya mungkin dia makan tulang-tulang saudara. Inilah yang kemudian membuat keretakan di antara sesama kaum muslimin, tidak solid lagi. Maka Allah angkat kejayaan mereka, Allah angkat kewibawaan mereka, sehingga kondisi mereka itu seperti buih di lautan. Jumlahnya banyak, tetapi kewibawaannya tidak ada. Kalau buih di lautan itu, ya kalau datang angin barat, ya dia ikut ke barat, datang angin timur, ya dia ikut ke timur. Itulah kondisi kaum muslimin. Kenapa? Tidak ada lagi ukhuwah di antara mereka. Tidak ada lagi adab-adab Islam. Tidak ada lagi mereka menganggap bahwa saudara muslim itu kedudukannya tinggi di hadapan mereka. Tidak ada lagi. Kenapa? Kehidupan materialistis. Semuanya dinilai dengan uang. Ya. Beri manfaat tidak. Ada faedahnya tidak. Kalau tidak ada faedah, ya sudah. Ya, mau saudara ke mau apa, tidak ada urusan. Yang saudara itu kalau punya uang, ya bisa berikan bantuan. Kalau nggak punya uang, bukan saudara, sudah keras. Ya. Maka inilah keadaan yang membuat mereka jadi rusak. Ya, kaum muslimin terpecah belah, hilang kekuatannya. Kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, selanjutnya berkata Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Hurairah yang Allah telah meridhoinya, dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda. Abu Hurairah ini sahabat yang luar biasa, ya. Bukan kaya raya, ahlu sufah, orang yang tinggalnya di pelataran masjid, tetapi sangat alim, ya. Sangat banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau berteman dengan Nabi itu selama 4 tahun saja, tidak lama jika dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi perhatian beliau, kesungguhan beliau, selalunya beliau bermulazamah dengan Nabi. Kemana-mana Nabi pergi dia ikut, ya. Sehingga dia banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang paling dikritik oleh para misionaris, ya. Sampai-sampai ada seorang penulis dari Inggris itu, perempuan, dia pernah menulis sebuah buku dengan judul hadis-hadis misioganis kalau tidak salah begitu. Itu di dalamnya isinya kritikan terhadap Abu Hurairah semuanya. Ya, kenapa mereka harus mengkritik Abu Hurairah? Ya, karena memang kalau mengkritik Abu Hurairah berarti 1000 sekian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu hilang, nggak dipakai lagi. Ya, karena tidak dipakai lagi, ya maka otomatis agama ini menjadi sempit, dasar hukumnya hilang, sekian banyak aturan hukumnya hilang, maka agama ini akan rusak. Ya kan? Jadi itulah cara mereka dalam merusak agama. Maka bahaya. Sebab itu para ulama mengatakan kepada kita, berbicara tentang ahlul ilmi itu berbeda dengan berbicara tentang orang awam, ya. Kalau berbicara tentang kaum muslimin berbeda tentang berbicara tentang orang kafir. Tapi berbicara tentang kaum muslimin yang punya ilmu itu berbeda ketika berbicara tentang kaum muslimin yang jahil, beda. Kenapa? Ya karena kalau bicara tentang kehormatan seorang muslim yang berilmu, itu akibatnya bukan hanya pada pribadi dia, tetapi akibatnya pada agama. Ya,
Akhirnya agama yang ada pada dirinya itu tidak diambil lagi, maka ujung-ujungnya terjadilah kerusakan. Ya, coba maka dari itu para ahlul bid'ah itu mereka mengkritik para ulama-ulama ahli hadis. Tujuannya bukan pribadinya, tetapi tujuannya bagaimana supaya dasar hukum agama ini rusak. Ya, sebab itu para ulama mengatakan di antara tanda ahli bid'ah itu adalah mencerca ahli hadis. Itulah tanda bahwa dia itu ahli bid'ah. Kalau ada orang yang bicara tentang kehormatan ahli hadis, sudah ini ahli bid'ah. Tidak ada lain lagi. Itu tandanya. Ya kenapa? Ya karena kalau ahli hadis itu dirusak kehormatannya, maka otomatis hadis-hadis yang dibawa oleh dia itu tidak dipakai, tidak diambil lagi, hilang kepercayaan, maka otomatis agama ini hancur. Ya, maka metode ini dipakai oleh ahlul bid'ah dari turun temurun. Pertama kali melakukan metode ini seperti kaum Syiah, Rafidhah, mereka melakukan kritikan terhadap para sahabat. Tujuannya apa? Ya kalau sahabat-sahabat ini semua dikritik, dikafirkan, ya sudah berarti agama ini hilang. Kenapa? Karena kita ini tidak tahu agama. Yang mengambil agama ini adalah para sahabat, yang menghafalnya adalah para sahabat, dan yang menyampaikannya kepada kita juga adalah para sahabat. Lah bayangkan kalau para sahabat ini dihilangkan semuanya, tidak dipercaya lagi, dianggap kafir misalnya, atau munafik misalnya. Terus dari mana kita mendapatkan agama ini? Ya, maka ujung-ujungnya agama ini hancur. Level di bawah sedikit dari itu ya para ahlul bid'ah yang mengkritik para ulama ahlul hadis, yang selalu memeriksa hadis, mana hadis yang sahih, mana yang tidak. Supaya apa? Supaya mereka bebas leluasa mencampur adukan antara hadis yang batil dan hadis yang sahih, supaya gampang mereka melegalkan kebid'ahan mereka. Dengan demikian agama pun jadi hancur. Ya. Turun lagi ke level yang di bawah, ya kehormatan para ulama dicabik-cabik, yang komitmen dengan manhaj yang hak, yang akidahnya lurus. Supaya apa? Supaya yang disebarkan adalah akidah-akidah yang menyimpang. Ya. Kenapa? Ya kalau orang yang akidahnya benar sudah dikritisi habis-habisan, sudah ditelanjangi, sudah tidak dipercayai lagi oleh umat, ya sudah, maka yang menyebar adalah akidah-akidah yang batil. Ya. Itulah metode ahlul bid'ah dari zaman ke zaman. Nah, di antara yang paling mendapat kritik ini adalah Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ya kenapa? Karena sahabat Abu Hurairah termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Setelah itu siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha paling dikritik. Kenapa? Termasuk paling banyak juga meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sasarannya itu apa? Untuk merusak agama. Ya, mengkritik mereka itu hakikatnya bukan karena pribadi mereka. Sasaran yang lebih jauh itu ada, yaitu untuk merusak agama. Ya. Nah. Maka Abu Hurairah suatu ketika ada suatu kisah, ya, disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dahabi tentang kisah Abu Hurairah ini, ya kawan. Suatu ketika di suatu masjid itu ada seseorang yang sudah pemikirannya sudah terkontaminasi sehingga dia mendiskreditkan sahabat Abu Hurairah. Lalu suatu ketika dia hadir di satu majelis ilmu, maka dia bertanya kepada syekh tersebut tentang suatu hadis. Lalu syekh itu mensahihkan hadis itu, maka orang ini marah. Bagaimana hadis ini sahih sementara hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah? Begitu. Abu Hurairah itu demikian. Orang ini belum selesai bicara, jatuh ular dari atap masjid. Ular itu langsung kejar ini orang yang sedang mencerca Abu Hurairah. Dikejar, lari pontang-panting di dalam masjid itu. Sampai orang-orang mengatakan, tub ilallah wastaghfir. Bertaubatlah kepada Allah dan istighfir. Ya, beristighfarlah engkau. Maka dia kemudian beristighfar sambil bertobat. Tiba-tiba ular itu hilang lagi. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pembelaannya langsung kepada ahlul ilmi, kepada wali-walinya. Ya. Nah,
Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari seorang muslim di antara kesusahan-kesusahan dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, niscaya kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan satu kesusahan darinya di antara kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Jadi ini balasan di akhirat itu atas perbuatan di dunia ya. Ketika seorang di dunia itu dia melapangkan ya, dia menghilangkan kesusahan dari saudaranya, dia bantu memenuhi kebutuhan saudaranya ya, maka di dunia, maka di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesusahannya di antara kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Sampai-sampai ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, para ulama mengatakan begini, kalau ada seseorang dia punya kemampuan atau dia punya satu benda, padahal benda yang dia punya itu dia tidak terlalu butuh, dia butuh tapi kebutuhannya terhadapnya itu tidak terlalu gitu. Sementara ada saudaranya yang lain itu sangat membutuhkan benda tersebut atau sangat membutuhkan perkara itu, lalu dia tidak berikan sehingga saudaranya itu meninggal, maka dia berkewajiban untuk mengurus saudaranya tersebut ya. Misalnya begini, ada seorang muslim, dia fakir, sangat membutuhkan makan pada hari itu. Sementara Anda punya makanan, tapi Anda juga tidak terlalu butuh karena Anda punya makanan yang lain ya. Tapi Anda tidak berikan kepada dia sampai dia mati kelaparan, maka Anda yang harus menanggung kebutuhannya ya. Anda yang harus apa? Menanggung untuk mengurus sang mayit tersebut. Kenapa? Ya, karena kelalaian Anda tidak membantu kebutuhannya, sehingga dengan itu dia wafat, menjadi sebab dia wafat ya. Maka dari itu perhatikan baik-baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari kesusahan seorang mukmin di dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari satu kesusahan dari kesusahan pada hari kiamat. Wa man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan seorang yang mendapatkan kesulitan, memudahkan orang yang berada dalam kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Sampai-sampai dalam urusan memudahkan seorang muslim ini, kalau kita baca bab-bab muamalah utang piutang itu, sampai-sampai para ulama mengatakan termasuk memberikan kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan itu adalah menunda pembayaran, memberikan dia tenggang waktu untuk membayar hutang. Misalnya ada orang berhutang, dia ini orang yang jujur, orang yang memang selalu berusaha untuk membayar hutangnya, tapi karena kondisi ya pada waktu yang dibutuhkan itu dia belum sanggup ya, bukan karena kesengajaan ya, dia memang belum sanggup, lalu dia tangguhkan, ya sudah kalau begitu nanti lagi ya, pekan depan lah gitu, dia memberikan tangguhan, maka ini terhitung sebagai sedekah. Terhitung sebagai apa? Sedekah.
memberikan tenggang waktu kepada orang yang kesulitan dalam membayar hutang untuk membayar hutangnya, itu termasuk sedekah. Kenapa? Ya, bagian dari melapangkan orang yang berada dalam kesulitan. Ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 280. Allah katakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Ya, kalau orang memang dia berutang, dia dalam kesulitan untuk membayar hutang, maka orang yang memberikan pinjaman itu dianjurkan bagi dia untuk memberikan tenggang waktu sampai orang itu mendapatkan kelapangan untuk membayarnya. Ya, tentu orang yang berhutang juga dia harus tahu bahwa dia punya kewajiban untuk membayar hutang. Ala kulli hal, yang ingin kita katakan di sini adalah bagian dari waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang berada dalam kesusahan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan kepadanya dalam urusan dunia dan akhirat. Dalam apa? Urusan dunia dan akhirat. Waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhih. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa atau selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong atau membantu saudaranya. Jadi luar biasa sekali. Ada cerita di sini, ada suatu kisah anak ya. Kurang lebih pada tahun 2010 atau 2011 kurang lebih, itu anak berziarah ke Ihya Sunnah di Degolan, ziarah Al-Ustadz Ja'far Umar Thalib, Allahu yarham, ketika itu beliau masih hidup. Ziarah ke Degolan, cerita-cerita dengan beliau, karena setiap kali bertemu dengan beliau itu ya dibahas pasti adalah ilmu, tidak ada bahas apa-apa, dan perkembangan dakwah. Setelah cerita-cerita singkatnya, kemudian waktu itu ana ada suatu kepentingan, ana minta diantar oleh seorang ikhwah dengan sepeda motor ke suatu daerah agak jauh. Sampai di sana, ternyata ini ikhwah pakai motor ini, motor gak ada punya surat-surat, gak ada punya apa-apa. Ya namanya santri ya. Santri ini ya pokoknya tidak ada kenal yang namanya administrasi. Ya. Begitu sampai kita masuk di suatu wilayah yang di situ mesti ada pemeriksaan. Kita masuk, begitu masuk, anak keluar. Anak sudah tidak tahu lagi dengan keadaan dia. Begitu mau keluar dia ditahan, mana STNK-nya, mana apanya, mana, semua tidak ada. Tapi begitu bilang tidak ada, ya dia sudah dikasih lolos saja. Padahal menurut kebiasaannya tidak boleh ya, dan aturan. Maka begitu singkat cerita, ini ikhwah sampaikan ke anak, ya Ustaz tadi subhanallah kita masuk wilayah itu tidak boleh keluar lagi kalau tidak punya surat-surat. Tapi oh iya. Lalu antum bagaimana? Tidak, anak waktu bilang nggak ada, sudah langsung disuruh keluar. Maka ya ada teman ya, namanya Ustadz Ali Abdul Hamid, dia katakan begini, ya itulah wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ya. Nah ini luar biasa sekali ya, wah. Ini termasuk di dalam hadis ini diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di bab ini luar biasa sekali, yaitu bab apa?
qada'i hawaijil muslimin, memenuhi hajat kaum muslimin. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhih. Ya, Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Maka jangan meremehkan untuk menolong hajat orang lain. Apalagi kalau memang sangat terpaksa, mereka sangat butuh dan memang kita mampu untuk melakukan hal tersebut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Menempuh suatu jalan, ya, termasuk di dalamnya memudahkan jalan orang lain untuk mempelajari ilmu agama. Ini termasuk perkara yang sangat penting, ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu agama, niscaya Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Kata Rasulullah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala, dan tidaklah satu kaum mereka berkumpul pada satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka berkumpul untuk membaca kitabullah, wa yatadarasuna bainahum wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka bertadarrus dengan Al-Quran itu di antara mereka. Tadarrus itu satu baca satu simak, ya, itu namanya tadarrus. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Yani orang yang berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, mereka berkumpul untuk mempelajari dan membaca kitabullah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan mendapatkan ketenangan. Jadi sebenarnya orang-orang yang hidup dengan kegalauan, galau, ya, selalu dalam keadaan galau, galau, itu seharusnya dia mencari ketenangan itu dengan dia hadir dalam majelis ilmu. Kalau dia hadir dengan penuh keikhlasan, dengan khusyuk, penuh ketundukan di dalam majelis ilmu, niscaya Allah akan memberikan kepadanya ketenangan. Tapi kalau orang yang hadir dalam majelis ilmu tidak tenang, ini berarti orang ini bukan manusia tapi syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu tidak tenang dalam majelis ilmu. Coba antum lihat, syaitan itu kalau dengar adzan itu lari sampai terkentut-kentut. Nanti sudah habis adzan balik lagi. Nanti begitu qamat lari lagi terkentut-kentut. Nah, ini syaitan. Ya. Nah, kalau manusia itu dalam majelis ilmu dia mendapatkan ketenangan. Nah, maka dari itu carilah ketenangan itu di dalam majelis ilmu. Bukan orang cari ketenangan lalu buat teori-teori. Sekarang itu ada teori-teori untuk mendapatkan ketenangan. Ada dengan cara menangis, ya,
dipaksa supaya menangis. Ada dengan masuk di dalam kolam lalu putar musik, dengar begitu sambil dia di dalam kolam renang untuk katanya mendapatkan ketenangan supaya otaknya itu fresh katanya, ya. Nah, ini teori-teori yang membinasakan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan konsep itu kepada kita ya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengatakan no majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, bertadarus dengannya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Ya. Akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan mendapatkan ketenangan. Jadi orang yang dekat dengan agama itu dia tidak akan pernah galau. Yang galau itu orang yang jauh dari agama. Orang yang galau, orang yang apa ya? Selalu tidak tenang, ya. Gelisah, selalu pusing otaknya itu orang yang jauh dari agama. Kenapa orang yang dekat dengan agama tidak ada istilahnya galau? Ya karena semua urusan bagi seorang mukmin itu baik. Ya. Kalau dia belum bisa menghadapi masalah dengan prinsip semua urusan bagi seorang mukmin itu baik, ini orang ini masih perlu dibina lagi, harus ditarbiyah lagi terus menerus. Kenapa? Karena dia belum mampu untuk menghadapi persoalan itu dengan baik. Belum dewasa. Nah, orang mukmin itu semua urusannya baginya baik. Urusannya kalau dia ditimpa keburukan maka dia bersabar, kalau ditimpa kebaikan maka dia bersyukur, ya sudah kalah, selesai sampai di situ, ya kan? Tapi kalau orang yang ya tidak membangun prinsip hidupnya di atas prinsip ini, maka kehidupannya itu penuh dengan kegalauan, galau. Maka ujung-ujungnya dia akan mencari solusi yang aneh-aneh, ya, cari solusi yang aneh-aneh. Sama dengan pemerintah ini, kalau pemerintah galau itu solusinya aneh, ya. Kalau pemerintah lagi galau itu solusinya rupa-rupa macam. Kenapa? Ya karena dia tidak kembali kepada konsep agama. Coba saja kalau di suatu wilayah itu masyarakatnya lagi gak benar, tapi dia suruh wajib masyarakat semuanya harus ikut pengajian, ya aman, iya. Tapi kalau dia suruh masyarakatnya semua harus baris berbaris, ya repot. Habis baris capek, tidak bisa sholat, ya, tidak bisa tidur. Belum lagi mau pakai sepatu tentara, belum lagi mau teriak baris berbaris sampai pita suaranya kacau, ya macam-macam. Ini dia lagi galau sebenarnya, lagi nggak punya solusi untuk menangani permasalahan rakyatnya. Maka perhatikan baik-baik, Rasulullah mengatakan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmah. Diliputi oleh apa? Rahmah. Coba antum bayangkan, ya, rahmat Allah meliputi mereka. Maka orang yang paling bahagia itu adalah orang yang hadir dalam majelis ilmu. Kapan ketika seorang jauh dari majelis ilmu, maka hati-hati, bahaya. Orang ini berada dalam bahaya yang besar. Sadar atau tidak sadar, dia sedang berada dalam bahaya. Setan mengintainya, futur akan menyapanya. Maka hadir dalam majelis ilmu. Orang yang hadir dalam majelis ilmu adalah orang yang paling bahagia, orang yang paling mendapatkan ketenangan, orang yang diliputi oleh rahmat Allah Azza wa Jal, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat menaungi mereka. Coba bayangkan,
Malaikat itu makhluk-makhluk yang mulia loh. Orang kalau dia diliputi, apa sih kalau ditanya apa sih Ustadz keutamaannya orang diliputi, dikelilingi oleh para malaikat, kenapa sih sampai harus disebutkan ini sebagai suatu bentuk keutamaan? Maka kita katakan ini suatu bentuk keutamaan. Kenapa? Karena malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang mulia, makhluk-makhluk yang senantiasa taat kepada Allah, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Lah kalau dia meliputi seorang makhluk atau sekelompok manusia, maka ini menunjukkan manusia ini berada dalam kebaikan. Iya. Coba saja kalau antum misalnya berteman dengan presiden misalnya. Senang nggak ini? Senang. Padahal presiden itu ya belum tentu juga ahli ibadah ya. Presiden bisa jadi juga banyak utang ya. Apalagi presiden ngambil harta jamaah haji untuk pembangunan tol misalnya yang belum bisa dibayar. Kasihan. Ya. Kemudian kalau misalnya antum berteman dengan gubernur, oh senang. Padahal apa gubernur? Kenapa ada rasa senang? Kenapa? Jawabnya karena memang orang-orang yang ada di sekitar antum itu dalam urusan dunia dianggap punya punya pamor, punya kedudukan ya. Senang. Nah, begitu malaikat bersama dengan Anda, mengelilingi Anda, menaungi Anda, tentu ini sebuah keutamaan. Kenapa? Karena malaikat adalah makhluk yang jauh lebih utama dari makhluk-makhluk tersebut, dari penguasa, presiden, gubernur dan seterusnya itu lebih mulia dari mereka, maka ini adalah suatu keutamaan. Ya. Lalu apa? Kata Rasulullah, wa dzakarahumullahu fiman indahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang berada di sisinya, yaitu kepada para malaikat-malaikat Allah. Jadi orang-orang yang ada di dalam majelis-majelis ilmu itu, yang mereka membaca Al-Quran, bertadarrus dengannya, itu Allah menyebut-nyebut mereka sebagai suatu kebanggaan di sisi para malaikat-malaikat Allah yang ada di sisi Allah. Coba aja nama antum kalau disebut sama Pak Presiden paling bahagia, senang ya. Walaupun ya disebut untuk mau dikasih hadiah sepeda misalnya ya. Atau tanya nama ikan misalnya, ikan tongkol atau ikan apa kan. Ya pasti bahagia saja. Walaupun hanya sekedar tanya nama ikan Presiden misalnya ya. Tapi ini apa? Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Anda itu kepada malaikat. Allah membanggakan Anda di sisi malaikat Allah, di sisi malaikat yang mulia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya. Subhanallah. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang diperlambat oleh amal perbuatannya, maka dia tidak akan bisa dipercepat oleh kemuliaan nasabnya. Jadi man batta'a bihi amaluhu, barang siapa yang lambat amalnya, lam yusri' bihi nasabuh, yaitu nasabnya tidak bisa menyelamatkan dia. Meskipun dia ini punya nasab yang mulia, ya, tidak bisa mempercepat dia. Dia tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Artinya nasabnya ini tidak bisa memberikan kemuliaan kepadanya. Walaupun dia itu orang yang punya nasab yang mulia, tapi amalannya kalau lambat, amalannya kalau jelek, maka keturunan yang mulia itu tidak ada faedah baginya. Ya. Karena Imam Nawawi rahimahullah rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Di sini dalam hadis ini ada beberapa pelajaran penting. Yaitu yang pertama adalah menolong orang yang berada dalam kesusahan dan menghilangkan kesulitan yang dialami olehnya adalah merupakan suatu bentuk pendekatan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menolong orang yang berada dalam kesusahan dan menghilangkan kesulitan yang dialaminya adalah merupakan suatu bentuk pendekatan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menolong orang yang berada dalam kesulitan, kesusahan, kemudian menghilangkan kesulitan yang dialami olehnya,
Ya, itu adalah merupakan suatu bentuk ibadah ya. Makanya dia dikatakan pendekatan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ketika seseorang menolong orang lain, jangan bangga. Jangan merasa hebat, tuh saya sudah menolong orang, jangan. Sesungguhnya Anda ini sedang beribadah, karena apa yang Anda lakukan itu akan kembali kepada Anda. Ya, kadang-kadang kita ini kalau sudah bantu orang merasa hebat, wah masya Allah sudah bantu orang. Padahal tidak, hakikatnya bukan Anda bantu dia, hakikatnya Anda bantu diri Anda. Anda sedang menolong diri Anda. Anda sedang mendekatkan diri Anda kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi jangan terlalu merasa berjasa. Ya, dalam melakukan amal baik ini jangan terlalu merasa berjasa, tapi kembalikan kepada diri bahwa apa yang Anda lakukan itu akan kembali kepada diri Anda. Dengan begitu Anda akan selamat dari berbagai macam penyakit. Ya, kalau ternyata kebaikan-kebaikan Anda dibalas dengan keburukan, Anda tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Toh Anda lakukan kebaikan bukan untuk mendapatkan penghargaan dari dia, tapi Anda lakukan kebaikan supaya apa? Anda mendekatkan diri Anda kepada Allah, dibalas oleh dia, dihargai oleh dia, itu tidak ada masalah. Ya. Nah, kemudian faedah yang berikut dari hadis ini yaitu disunnahkan memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan. Disunnahkan memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan. Yang berikut, kesungguhan dalam menuntut ilmu syar'i dapat mengantarkan kepada keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Kesungguhan dalam menuntut ilmu syar'i dapat mengantarkan kepada keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, kalau Allah ridho, maka bisa jadi sebab untuk masuk surga. Ya, bisa jadi sebab untuk apa? Masuk surga. Yang berikut, kebahagiaan abadi. Kebahagiaan abadi hanya bisa diperoleh dengan mengerjakan amal saleh. Kebahagiaan abadi hanya bisa diperoleh dengan mengerjakan amal saleh. Nah, bukan dengan kekayaan, bukan dengan keturunan, ya, dan seterusnya. Tetapi dengan amal saleh, itulah kebahagiaan yang abadi. Ketenangan, mendapatkan rahmat, dikelilingi oleh malaikat, yaitu dengan amal saleh. Amal saleh apa? Ya, membaca Al-Quran dan mentadabburinya, bertadarrus dengannya, mempelajarinya. Ala kulli hal menuntut ilmu. Nah, baik, ila huna ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, naktafi bihadzal dars. Dalam bab ini hanya ada 2 hadis dan 2 ayat. Insyaallah taala kita lanjutkan pada bab yang berikut, adalah bab asy-syafa'ah, bab syafaat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.